Bab 3. Membuka segel ingatan. Pagi cerah ini, Wange mencari sewa di sekitar perkampungannya. Dia juga menawarkan harga murah untuk menumpang mobilnya mengangkut hewan buruan para pemburu ke kota kabupaten kepada semua warga perkampungan kecil itu. Mendengar bahwa Wange telah berhasil membeli mobil, warga kampung yang hanya berjumlah sedikit menjadi senang. Karena bila ada salah satu warganya ada yang memiliki mobil pickup, sudah pasti mereka semua yang hanya ada 5 kepala keluarga yang menghuni kampung akan terbantu. Apalagi jalan ke perkampungan itu tidak terlalu rusak, sehingga mobil Wange dapat melintasinya, apalagi ban mobil pickup Wange sedikit lebih besar daripada mobil pickup pada umumnya. Begitulah kehidupan sehari-hari Wange dengan keluarga kecilnya. Mereka berusaha mengumpulkan uang demi sekolah Wulong di masa yang akan datang. Setelah Wulong berusia 7 tahun, ibunya membawanya pergi ke kota kabupaten untuk pendaftaran sekolah di sekolah dasar. Sifat Wulong yang berusia 8 tahun tetap ceria dan penuh dengan kedamaian serta kejujuran. Ayahnya setiap pagi mengantarkannya ke sekolah di kabupaten. Karena jarak dari perkampungan mereka tidak terlalu jauh, hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam atau kurang sedikit, mereka telah sampai di sekolah Wulong. Saat ini ingatan masa lalu Wulong belum terbuka, jadi Wulong hidup seperti anak kebanyakan, namun otak Wulong memang cerdas. Di sekolah dasar, Wulong selalu menjadi juara pertama, apalagi kualitas pendidikan di sekolah dasar tempatnya bersekolah masih kualitas rendah. Selama 6 tahun, Wulong selalu menjadi juara umum, orang tuanya sangat bangga kepada anaknya. Pada usia Wulong 9 tahun, ibunya kembali melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Wu Fenyang. Kemudian setelah tamat sekolah dasar, usia Wulong sudah menginjak usia 12 tahun, dia dibawa oleh orang tuanya untuk mendaftar ke sekolah tingkat pertama di kabupaten yang sama. Di sekolah menengah pertama, Wulong tetap menjadi siswa berprestasi, dia selalu menjadi juara umum dan mendapatkan beasiswa. Sedangkan adiknya perempuan Wulong pada saat Wulong menamatkan pendidikan menengah pertamanya, Wu Fenyang juga masuk sekolah dasar, di mana dulu Wulong sekolah. Di sekolah menengah pertama, selama 3 tahun, Wulong menamatkan sekolahnya dan saat ini usia Wulong sudah 15 tahun. Dia meminta orang tuanya agar diperbolehkan melanjutkan sekolah menengah atas di kota madya yang bernama Kota Fengkai. Karena Wulong mengetahui kalau sekolah menengah atas di Kota Fengkai memiliki kualitas jauh lebih baik dan orang tuanya mengizinkannya. Dan di kota ini Wulong ngekos dan pulang seminggu sekali, dia selalu menghemat pengeluarannya karena kondisi ekonomi orang tuanya yang semakin sulit. Apalagi adiknya juga telah mulai masuk sekolah menengah pertama. Dengan begitu, kehidupan ekonomi keluarganya semakin susah. Di awal sekolah yang bernama Sekolah Menengah Tingkat Atas Chiang Kai-san, Wulong bukan lagi menjadi juara umum, karena kualitas sekolahnya jauh lebih baik dan lebih mendalam daripada di sekolah kabupaten. Namun ketika naik ke kelas 2, kembali Wulong menjadi juara kelas, karena Wulong sudah bisa beradaptasi dengan pendidikan yang lebih mendalam. Karena prestasi pendidikan dari Wulong, beberapa gadis-gadis cantik di sekolahnya mulai memandangnya. Ada salah satu gadis tercantik di sekolah itu bernama Xinyang. Dia juga termasuk siswi berprestasi. Namun saat di kelas 2 sekolah menengah atas, prestasinya masih kalah dari Wulong. Wulong mampu menghafal sebuah buku hanya dalam 1 kali membaca. Cara baca Wulong dan mempelajari sebuah mata pelajaran juga sangat cepat, sehingga membuat Xinyang yang biasanya sangat dingin terhadap siapapun, kali ini memandang Wulong dengan perasaan berbeda. Tapi karena di sekolah, Wulong selalu didekati oleh gadis-gadis cantik, Xinyang menjadi sedikit merasa hatinya sakit. Sial, apakah Wulong ini tidak pernah sendirian? Dasar gadis-gadis gatal, mereka selalu mencoba merayunya. Xinyang merasa sedikit tertekan dengan kehadiran banyak gadis-gadis cantik di kelasnya, kebetulan kelas Wulong dan kelas Xinyang sama. Namun karena prestasi Wulong yang sangat bagus, nama Wulong menjadi terkenal, banyak gadis-gadis yang memujanya. Dan juga banyak pemuda-pemuda yang marah menatap Wulong, beberapa kali Wulong terpaksa melarikan diri karena akan dikeroyok ketika pulang sekolah. Di usianya yang ke-17 tahun ini, pada suatu malam, Wulong merasakan sakit di kepalanya yang amat sangat, hingga membuat Wulong berteriak kesakitan, namun samar-samar dia mengingat kehidupan lampaunya. Di sini segel yang menutupi ingatannya sudah mulai sedikit bocor. Wulong yang telah mempersiapkan segalanya sewaktu di kehidupan pertamanya, akhirnya mulai mengerti. Malam itu Wulong melakukan meditasi, dia dapat melihat ke dalam jiwanya dan mulai sedikit-sedikit mengingatnya. Apalagi di dalam jiwa Wulong ada sebuah run sihir yang langsung terbuka ketika Wulong menyentuhnya dengan kesadarannya. Ternyata run sihir itu berisikan tentang beberapa ingatan dan cara membuka segel ingatan di otaknya. Ternyata aku dulunya bernama Xianlong dan hidup di dunia Xianhong yang merupakan dunia ciptaan Xianhong. Setelah run sihir terbuka, Wulong segera membuka segel yang menutupi ingatan masa lampaunya. Setelah Wulong sudah mulai mengingat semuanya, Wulong menatap ke atas langit dan mengacungkan tinjunya seakan-akan ingin meninju sesosok yang dulu pernah menjadi teman baiknya. Kembali Wulong memasuki kamarnya dan berusaha berkultivasi, tapi setelah berkultivasi sampai pagi hari, Wulong malah terdengar mengumpat.
Sialan, ternyata di bumi ini memang benar-benar sangat tipis energi spiritualnya. Kalau begini, aku akan susah untuk meningkatkan kekuatanku. Apalagi keluargaku sangat miskin. Wulong pagi ini bangun sangat cepat, dan dia memeriksa sisa uang jajannya untuk minggu ini. Haf, sisa uang hanya ada beberapa puluh yuan. Apa yang bisa kulakukan dengan uang yang sangat sedikit ini? Akhirnya karena Wulong bingung mau melakukan apa, lagi pula dia masih bersekolah, pagi ini pun Wulong bersiap pergi ke sekolah. Dari tempat Wulong ke gedung sekolah menengah atasnya, Wulong biasanya berjalan selama 25 menit untuk sampai ke sekolahnya. Wulong memikirkan juga bagaimana menghasilkan uang, karena dia memerlukannya untuk membeli bahan-bahan obat-obatan untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Jam 6:30 menit, Wulong berjalan menuju ke sekolahnya dan di jalanan ini, Wulong bisa merasakan energi spiritual lumayan baik. Wah, pagi ini terasa energi spiritual di sini lumayan bagus. Sambil berjalan, aku bisa menyerap energi spiritual. Di bumi, tahapan kultivasi adalah 1. Penempaan fisik 2. Penyempurnaan fisik 3. Pembentukan inti energi 4. Inti langit dan bumi 5. Master 6. Grandmaster 6 tahapan kultivasi ini memiliki 9 tahapan lagi, sedangkan ranah yang lebih tinggi, nanti baru kita bahas. Tapi di pikiran Wulong, tahapan kultivasi masih seperti ketika dia berada di dunia Xianhong, yaitu 1. Pembentukan awal 2. Pembentuk fisik 3. Penyempurnaan fisik 4. Penempaan dantian 5. Pertapa. Tingkatan ranah ini memiliki 9 tahapan juga. Wulong sedang menyerap energi spiritual untuk memasuki ranah pembentukan awal. Tubuhnya dibentuk untuk menjadi seorang kultivator, sedangkan di bumi, para kultivatornya selalu tersembunyi dan sangat jarang terlihat oleh manusia awam. Para penghuni bumi beranggapan bahwa kultivator hanyalah cerita dongeng dari beberapa novel, dan tidak ada kultivator di dunia nyata. Wulong yang telah mempersiapkan seni kultivasinya dari semula di kehidupan pertamanya telah memodifikasi seni kultivasinya. Karena dia telah mengetahui kalau di bumi ini, energi spiritualnya sangat tipis, dia pun menciptakan sebuah seni kultivasi yang bernama kultivasi absolut. Seni kultivasi absolut mampu memurnikan semua energi. Misalnya, energi panas matahari, energi bulan, energi negatif, dan semua energi yang bisa dimurnikan oleh seni kultivasinya. Pagi ini, Wulong menyerap energi matahari. Dia hanya memerlukan waktu selama 20 menit untuk berhasil memasuki pembentuk awal tahap pertama. Hei, lumayan, aku hanya memerlukan waktu yang sangat singkat untuk mulai memasuki dunia kultivasi. Wulong tersenyum bahagia karena kini tubuhnya sudah sangat berbeda dengan tubuh manusia pada umumnya. Biarpun dia hanya baru memulai kultivasinya, namun dia sudah mampu menghabisi beberapa orang dewasa dengan mudah. Wulong merasa senang dengan kekuatannya saat ini. Sambil berjalan, Wulong memikirkan cara menghasilkan uang. Tiba-tiba pada saat Wulong akan memasuki gerbang sekolahnya yang sudah mulai ramai, dia mendengar suara deritan ban. Sepersekian detik kemudian terdengar suara dentuman yang sangat kuat. Itu terjadi di dekat gerbang sekolah. Sitit! Beruaak, bumum! Wulong membalikkan tubuhnya dan melihat ada kejadian apa. Ternyata 2 mobil bertabrakan dengan sangat keras. 1 mobil mewah, sedangkan satunya adalah truk bermuatan batu. Mobil mewah tampak hancur di bagian depannya. Kaca berhamburan di tengah jalan. Wulong segera berlari mendekati kejadian. Begitu pula banyak siswa dan siswi yang ikut berhamburan mendekati dan melihat kejadian itu dari dekat. Bab 4, Tuan Muda Ho Fei NSN. Wulong melihat ada percikan api di bawah mobil dan tercium bau bensin yang menyengat. Wulong yang telah berada di tahap awal kultivasi segera lari mendekati mobil mewah untuk menyelamatkan penumpangnya. Wulong melihat ada seorang pria tua dan seorang sopir di dalam mobil mewah. Keduanya sudah berlumuran darah, serta dalam keadaan pingsan. Banyak juga yang datang untuk membantu mengeluarkan penumpang mobil mewah yang hancur itu, namun karena pintunya nyangkut dan tidak bisa dibuka, mereka terlihat tampak panik. Apalagi tercium bau bensin yang menyengat, serta terdapat percikan api di bawah kolong mobil. Ketika Wulong tiba, dia melihat kedua penumpang telah pingsan dan tidak bergerak serta berlumuran darah. Segera saja Wulong berusaha membuka pintu mobil, namun karena macet, dengan terpaksa, Wulong menyalurkan energinya untuk membuka pintu mobil secara paksa. Braak! Pintu mobil bagian penumpang langsung terbuka secara paksa hingga membuat pintu copot. Tanpa membuang waktu, Wulong segera membuka tali pengaman dan menurunkan penumpang yang merupakan pria tua yang berpakaian mewah. Setelah membawa turun penumpang, kembali Wulong mendatangi pintu bagian sopir dan membuka dengan paksa pintu tersebut. Beberapa saat kemudian, sopirnya juga telah dibawa keluar dari mobil. Banyak orang-orang yang melihat kejadian itu yang terbengong-bengong, karena pintu yang macet dan tidak mungkin terbuka, dibuka dengan gampang oleh Wulong.
Wah, bagaimana caranya bocah sekolah menengah atas itu mampu membuka pintu yang macet seperti itu? Ya, tampaknya dia membuka pintu mobil itu dengan gampang, padahal kita telah berulang kali memaksa untuk membuka pintu mobil, namun tidak bisa juga. Beberapa saat kemudian, api yang memercik dari bawah menyambar minyak mobil yang bocor keluar. Awas aas. Boom. Mobil mewah tersebut langsung meledak, hingga menimbulkan asap tebal berwarna hitam. Semua orang yang berada di sekitar kejadian berlari berhamburan menyelamatkan diri. Untung saja Wulong tadi membawa kedua orang yang menumpang mobil mewah itu cukup jauh, kalau tidak mungkin kedua pria itu sudah tewas. Wulong tidak lagi memperdulikan keadaan mobil, dia hanya melirik sekilas saja. Kemudian dia memegang tangan pria tua yang berpakaian mewah itu yang saat ini kondisinya paling kritis. Gawat, orang tua ini mengalami pendarahan otak, aku tidak memiliki jarum perak, bagaimana mengatasinya? Wulong bergumam sendiri, namun beberapa orang yang ada di sana berteriak kencang memanggil. Dokter, apakah di sekitar sini terdapat dokter? Cepat datang untuk memeriksa kedua orang penumpang mobil mewah yang meledak. Beberapa orang yang lain juga ikut berteriak memanggil dokter. Kebetulan di sekitar itu ada seorang tabib yang lewat. Aku seorang tabib, biar aku datang untuk memeriksanya. Wulong yang tidak bisa melakukan apapun akhirnya menotok beberapa urat penting dari orang tua yang kritis itu untuk menghentikan pendarahan dan sedikit meringankan luka fatal di otak. Sang tabib pun mendatangi tempat tersebut dan memeriksa pria tua yang saat ini dalam keadaan kritis. Beberapa saat kemudian, tabib itu menggelengkan kepalanya dan berujar dengan lesu. Orang ini sudah tidak memiliki peluang untuk disembuhkan, otaknya mengalami pendarahan hebat, dan beberapa tulangnya juga patah. Tabib itu lalu berpindah ke sopir mobil mewah untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, Wulong menjadi marah. Tabib, apakah kamu tidak bisa menyelamatkan Pak Tua ini? Tabib itu membalikkan tubuhnya dan melihat Wulong, lalu menggelengkan kepalanya. Orang tua ini sudah sekarat, dan tidak ada yang bisa mengobatinya lagi. Bahkan kalaupun sekarang dibawa ke rumah sakit, dia juga tidak akan bertahan lama. Kalau begitu, apakah tabib memiliki jarum perak? Mendengar kata-kata Wulong, tabib itu menatap Wulong dengan seksama, dengan heran dia berkata, "Untuk apa kamu memerlukan jarum perak?" Beberapa orang yang ada di sana juga heran dengan permintaan Wulong. "Untuk apa bocah sekolah menengah atas ini bertanya jarum perak? Jangan katakan kalau kamu bisa mengobati orang tua ini dengan jarum perak." "Ya, bocah, kamu terlalu tinggi memandang dirimu, kamu masih anak-anak, pergi sana, masuk ke sekolah, jam pelajaran sudah dimulai." Memang saat ini waktu telah menunjukkan jam 7:30, sedangkan sekolah Wulong memulai jam pelajaran adalah jam 7:05. Sudah pasti kalaupun Wulong mau masuk, dia sudah terlambat, dan pintu gerbang sekolah juga telah ditutup. "Benar. Aku bisa mengobati Pak Tua ini menggunakan jarum perak. Tabib, tolong pinjamkan jarum perakmu." Kembali banyak orang yang ada di sana mencemooh kata-kata Wulong, namun tabib tua yang melihat tatapan Wulong hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Anak muda, mempelajari akupuntur itu sangat susah. Kamu masih berumur 17 tahun. Bagaimana kamu bisa menggunakan jarum perak?" "Benar itu apa kata tabib? Kamu jangan mencoba-coba ke tubuh orang lain. Kalau terjadi sesuatu, kamu akan bertanggung jawab." "Dasar bocah gila! Jarum perak akupuntur bukan sesuatu yang mudah dipelajari. Kamu tidak bisa mengobati penyakit yang sangat parah itu." Wulong menatap di sekelilingnya dan berkata dengan lantang, "Aku akan bertanggung jawab dengan apa yang kulakukan. Kalian tidak perlu ikut bertanggung jawab. Lagi pula Pak Tua ini juga akan meninggal kalau tidak ditolong. Bukankah lebih baik aku mencobanya?" "Dasar bocah gila! Aku tidak percaya kamu bisa menyembuhkan orang tua ini." Sang tabib yang melihat kegigihan Wulong merasa marah juga, karena dia yang telah memeriksa luka-luka pria tua itu mengetahui bahwa pria tua itu tidak mungkin lagi diselamatkan. Karena itu, tabib itu mengeluarkan jarum peraknya dan berkata kepada Wulong, "Baiklah, aku akan meminjamimu jarum perak, namun kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku tidak bertanggung jawab." Melihat tabib itu menyodorkan jarum perak, Wulong segera mengambilnya dan membukanya. Baru saja Wulong akan menusuk jarum perak itu di bagian kepala, terdengar suara pria muda berteriak kencang, "Jangan sentuh kakekku! Siapa yang memberimu hak untuk mencoba menusuk jarum perak di tubuh kakekku?" Wulong menatap pria yang baru datang itu. Pria itu masih berumur 20-an tahun. Tubuh pria muda ini tampak tinggi dengan pakaian jas yang mewah serta memakai sepatu bermerek. Pria muda ini juga membawa seorang dokter ternama dari rumah sakit kota yang lebih besar. "Aku hanya mencoba mengobati Pak Tua ini. Siapa kamu?" "Aku adalah Ko Vincent, dan orang tua di bawah itu adalah kakekku bernama Ko Giyong." Orang-orang yang ada di sana menjadi terkejut ketika mendengar nama Ko Giyong, karena pria tua bernama Ko Giyong adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Dengan harta yang melimpah, dapat dikatakan, dia adalah salah satu pria terkaya di kota Fengkai ini.
Pria muda ini menikmati tatapan penuh kekaguman dari orang-orang setelah memperkenalkan nama keluarganya dan juga nama kakeknya. Tapi Wulong tidak peduli, karena hati dan jiwa penolongnya memaksanya untuk mengobati pria tua di depannya. Aku tidak peduli, mau kamu orang kaya maupun orang miskin, tapi yang pastinya, Pak tua ini dalam keadaan sekarat, kalau tidak aku tolong, dia akan tewas dalam beberapa jam lagi. Cepat, kamu berani mengutuk kakekku. Awas kamu, aku telah membawa kepala rumah sakit ternama permata yang bernama Dr. Gu Swebin. Dialah yang bisa mengobati kakekku. Kamu minggirlah. Semua orang yang berada di sekitarnya menjadi terkejut. Rumah sakit permata adalah rumah sakit terbesar di kota ini. Dan rumah sakit ini memiliki banyak dokter-dokter hebat. Apalagi yang datang kali ini adalah dokter kepalanya. Sudah pasti Dr. Gu Swebin sangat hebat dalam mengobati orang sakit. Tampak seorang pria tua dengan pakaian jas putih khas dokter dengan kacamata berbingkai emas mendatangi orang tua yang sedang sekarat dengan tatapan bangga dan meremehkan orang lainnya. Di leher dokter ini tersangkut stetoskop dan di tangannya terdapat sebuah tas kedokteran yang berisikan banyak peralatan kedokteran. Minggir, kamu bocah tidak tahu menahu tentang mengobati penyakit, hanya aku yang bisa mengobatinya. Wulong membiarkan Dr. Go Swebin memeriksa Ho Geong, karena dia tahu, kondisi pria tua ini sudah sangat kritis dan tidak mungkin bisa diselamatkan oleh dokter barat. Setelah beberapa saat memeriksa menggunakan stetoskop, raut wajah Dr. Go Swebin tampak berkerut dan menjadi masam. Dr. Go Swebin lalu melirik Tuan Muda Ho Vincent dan berkata, Tuan Muda Vincent, maafkan aku, Tuan Geong sudah tidak memiliki peluang, karena cedera di otaknya sudah sangat parah, darah telah memasuki sebagian otaknya. Mendengar keterangan Dr. Go Swebin, Ho Vincent menjadi terkejut. Wajahnya tampak pucat, dia pun membentak Dr. Go Swebin. Aku tidak mau tahu, kamu harus berusaha mengobati kakekku. Kalau terjadi apa-apa terhadap kakekku, jabatanmu akan kuturunkan. Dr. Go Swebin menjadi pucat wajahnya, karena kondisi dari Geong sudah sangat parah dan tidak mungkin lagi diobati. Tapi karena takut kepada Tuan Muda Vincent, dokter kepala ini terpaksa berkata, Baiklah, di sini peralatan yang kubawa tidak lengkap, Pak Geong harus segera dioperasi. Kita bawa saja ke rumah sakit permata sekarang. Tunggu!